Selamat malam jemaat Tuhan. Kita bersyukur kita boleh berada di penghujung tahun 2020 ini. Kita berkumpul bersama keluarga untuk mempersiapkan diri meninggalkan tahun 2020 dengan segala kenangan yang ada di dalamnya. Dan kita akan memasuki tahun rahmat Tuhan tahun 2021. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun, memberikan kekuatan bagi kita semua di dalam mempersiapkan diri meninggalkan tahun ini dan memasuki tahun anugerahnya. Sebelumnya, mari kita berdoa. Di penghujung tahun 2020 ini Tuhan, kami datang bersama keluarga kami, menyatakan syukur dan pujian kami kepadamu. Kami bersyukur Tuhan telah mengantar kami sampai di penghujung tahun 2020 ini dan mempersiapkan diri memasuki tahun anugerah Tuhan tahun 2021. Firman-Mu akan kami dengar, kami renungkan. Ya Roh Kudus, tuntun dan bimbing kami, arahkan kami di dalam menikmati kebenaran firman-Mu di penghujung tahun ini. Berikan kami hikmat, kemampuan untuk memahami firman-Mu yang akan menjadi kekuatan bagi kami, menjadi membawa terang dalam hidup kami, meninggalkan tahun ini, menyongsong memasuki tahun baru, tahun anugerah-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan yang Tuhan pakai di dalam memberitakan firman-Mu. Ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kitab Injil menurut Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun, dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku
maupun Bapa-Ku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal Aku, kamu mengenal juga Bapa-Ku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah. Dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Demikian pembacaan kita. Dialah terang dunia. Ini tema kita di penghujung tahun 2020, mempersiapkan diri memasuki tahun anugerahnya tahun 2021. Ya, kita telah berada di hari terakhir. Tinggal beberapa jam kita akan memasuki tahun 2021. Kita telah melewati begitu banyak hal di tahun 2020. Dalam sepanjang tahun 2020 dalam hitungan bulan Januari sampai Desember, banyak kenangan, suka dan duka, keberhasilan, kegagalan kita telah hadapi, lewati di dalam hidup ini. Dan jika Tuhan berkenan, sebentar kita akan memasuki awal tahun 2021. Pertanyaan kemudian ialah, apa yang menjadi kesaksian kita di tahun 2020 ini? Dan apa yang akan kita persaksikan memasuki tahun 2021? Bapak Ibu jemaat Tuhan, keluarga yang berkumpul di rumah saat ini. Perikop bacaan kita ini menguraikan bahwa Yesus bersaksi kepada orang banyak bahwa Dia adalah terang dunia. Ayat 12 dalam pembacaan kita tadi, Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Namun dengan kesaksian tersebut, orang Farisi justru menuduh Yesus bersaksi palsu. Karena menurut orang Farisi, Yesus bersaksi tentang dirinya sendiri. Namun, tuduhan itu dijawab oleh Yesus, bahwa apa yang disampaikannya adalah benar adanya. Mengapa? Karena didukung dua saksi, yaitu dirinya sendiri dan Bapa yang mengutus Dia. Ayat 16 pembacaan kita tadi. Tetapi walaupun demikian, orang Farisi begitu sulit mempercayainya. Karena orang Farisi berasal dari dunia ini, sehingga terus-menerus menolak Tuhan Yesus. Dalam konteks bacaan kita ini, orang Farisi mengalami kebutaan rohani, sehingga mereka tidak mengerti kesaksian Yesus yang membuat Yesus menolak menjawab pertanyaan mereka tentang siapakah Dia. Bahwa apa yang Yesus telah katakan akan menjadi kesaksian yang menghakimi mereka jika Yesus adalah terang dunia yang berasal dari Bapa, yang hidup melakukan kehendak Bapa yang mengutusnya. Kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya
sesudah perikop pembacaan kita ini. Nah, perikop kita saat ini mengajari kita semua bahwa ada begitu sering orang menolak kita mempersaksikan bahwa Kristus itu, Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Ya, orang lain sering berkata, itu kan imanmu. Kamu bicara begitu karena kamu percaya Yesus itu Tuhan dan Juru Selamatmu. Tetapi bagi kami, tidak. Yesus itu manusia biasa saja. Orang lain pun begitu. Ya, mereka menolak kesaksian kita. Tetapi apa yang dituliskan oleh Yohanes dalam pembacaan kita mengingatkan kita bahwa sebelum kesaksian kita mengalami penolakan, Yesus pun sudah mengalami penolakan dari orang-orang Farisi. Mereka berkata kepada Yesus, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Padahal Yesus sudah memperkenalkan dirinya kepada orang-orang Farisi ini. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi, kalau orang Farisi menolak Yesus, bukan karena mereka tidak tahu Yesus itu datang dari mana, tetapi mereka, orang Farisi, adalah orang yang sok tahu, paling tahu bahwa Yesus itu hanya datang atau lahir dari Yusuf dan Maria. Mereka tidak pernah memiliki pemikiran bahwa Yesus datang berasal dari sorga, karena mereka tidak mau mengikuti Yesus dalam hidup ini. Nah, itulah sebabnya orang Farisi dan beberapa orang lain yang tidak percaya Yesus tidak menyadari bahwa sesungguhnya mereka berada di dalam kegelapan. Ya, namun anehnya mereka selalu merasa dirinya itu benar. Karena itu, Bapak Ibu saudara-saudaraku, jemaat keluarga yang berkumpul, Yesus tidak ingin berusaha menjelaskan sedetail mungkin kepada orang Farisi tentang kesaksian dirinya bahwa dia dan Bapa adalah satu. Karena akan sangat sulit sekali mengajari mereka yang merasa diri benar dan paling tahu tentang Tuhan, tetapi tidak mau menerima kehadiran Tuhan. Karena itu, kalau dalam hidup ini, ketika kita mempersaksikan, mengimani bahwa Yesus itu berasal dari Bapa yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan kita dari dosa, namun kita pun disudutkan, dicela, dihina, tidak mengapa. Alasan dasar kesaksian kita bahwa Yesus itu berasal dari Bapa dan diutus oleh Allah untuk menyelamatkan dunia karena kasih-Nya. Kesaksian kita seperti itu sudah cukup. Tidak perlu berusaha menjelaskan lebih panjang lebar. Cukup kita katakan oleh kasih-Nya yang luar biasa, Ia menyelamatkan kami, bahkan menyelamatkan dunia ini. Dan karena itu, mari kita imani itu dan kita hidup di dalam iman percaya yang kita katakan bahwa Yesus adalah terang dunia.
Karena itu, jemaat bawa karaing keluarga, yakinlah sepenuhnya bahwa di dalam kita mengakhiri tahun 2020 ini, tetaplah percaya Yesus adalah terang dunia yang berasal dari Bapa dan diutus untuk menyelamatkan kita dari dosa. Dan jika Yesus adalah terang dunia yang berasal dari Bapa Sorgawi, menyertai hidup kita dan keluarga kita sepanjang tahun 2020 dengan semua masalah-masalah yang terjadi, pergumulan-pergumulan yang sudah kita lewati. Yakinlah bahwa kita dan keluarga kita, jemaat Tuhan, akan memasuki tahun 2021 sebentar besok hari. Yakini bahwa di sepanjang tahun 2021 yang tidak lain tahun rahmatnya, tahun anugerahnya, kita, saudara dan saya, seisi rumah keluarga kita, mungkin kita bertanya, kita berada di mana? Kita berada di dalam karya Allah yang menyelamatkan. Dia adalah terang dunia. Karena itu, tetaplah jadi saksi dimanapun kita berada. Persaksikan bagi dunia ini bahwa Yesus adalah terang dunia bagi kita, bagi keluarga, bagi gereja, bagi seluruh dunia ini, bagi saudara dan saya. Dengan keyakinan seperti itu, kita dimampukan meninggalkan tahun 2020 dengan segala kenangan yang ada di dalamnya. Dan kita akan memasuki tahun 2021. Tahun rahmat Tuhan, tahun anugerahnya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalamnya. Mungkin lebih parah dari tahun kemarin. Mungkin pandemi ini akan semakin parah. Tetapi ketika kita yakini Yesus adalah terang dunia, maka saudara dan saya, keluarga-keluarga kita, jemaat Tuhan, akan senantiasa berada di dalam karya Allah yang menyelamatkan. Selamat menikmati kunci tahun bersama keluarga, dan selamat menyongsong memasuki tahun rahmat Tuhan, tahun anugerahnya, tahun 2021. Tuhan Yesus adalah terang dunia. Haleluya. Amin.